Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, berjumpa lagi dengan channel BJ Motovlog Pontianak. Oke, kali ini kita ngevlog pakai motor air lagi guys. Kita akan menuju ke Pekong Laut yang ada di Sungai Kakap, yaitu kelenteng laut di tengah laut yang sering dibilang orang Pekong Laut yang ada di Sungai Kakap, di tengah-tengah laut kelentengnya guys. Oke, untuk kita mengakses kelenteng ini hanya bisa menggunakan jalur air guys, ya ini menyewa perahu motor atau menggunakan kapal wisata dari muara Sungai Kakap. Muara ini menghadap langsung ke hamparan Laut Cina Selatan. Oke, beginilah pemandangan kita mengarah ke kelenteng laut atau Pekong Laut yang ada di Sungai Kakap ini guys. Dan di depan kita itu ada pemandangan rumah-rumah, dan di sekitar kita itu banyak sekali tempat-tempat orang untuk menangkap ikan yang dinamakan belat atau jaring yang untuk menangkap ikan guys. Oke, kelenteng lautnya itu masih jauh di sana guys, masih terlihat kecil pemandangannya. Perjalanan kalau dari Muara Kakap itu memakan waktu sekitar 20 menit, guys, sudah sampai ke sana guys. Kalau motornya jalannya santai-santai. Beginilah keadaan pemandangannya guys. Di sekeliling kita hamparan laut, dan kelenteng itu juga dikelilingi laut guys. Tidak ada bangunan-bangunan di sekitarnya guys, hanya Pekong atau kelenteng laut itu saja yang berdiri kokoh di tengah laut itu guys. Dan kelenteng laut ini juga satu-satunya yang ada di Indonesia, dan katanya juga satu-satunya di dunia guys. Inilah merupakan bahwa peradaban orang Cina atau orang Tionghoa itu sudah lama berada di Sungai Kakap ini, karena sampai ada yang membuat kelenteng di tengah laut. Oke, kita nikmati saja perjalanannya guys, sambil kita menunggu sampai di kelenteng laut atau Pekong Laut. Oke, di depan kita itu ada lagi kapal yang membawa rombongan orang guys. Entah mau kemana, mungkin mau ke Sungai Kakap. Sangat happy sekali dia guys, melambai-lambaikan. Saya mengarahkan kamera ke mereka guys. Itu banyak bocil-bocil juga di atas motor air kecil itu. Oke, kelenteng ini namanya itu kelenteng Dharma Bakti Xiao Yisen Tang, juga biasa disebut kelenteng Hia Bung Cheng tua, yang berarti kumpulan para dewa guys. Kelenteng ini dibangun sekitaran tahun 1969 guys, dengan bahan kayu ulin atau kayu belian atau kayu besi yang sangat kuat. Maka sampai saat ini masih berdiri kokoh di tengah laut ini guys, karena bahannya itu dari kayu ulin atau kayu belian, yang juga disebut orang kayu besi. Kayu itu di air atau di darat pun sangat kuat guys, makanya Pekong ini berdiri sampai sekarang masih kokoh.
Menurut cerita guys, Pekong ini dibangun oleh seorang nelayan yang sebelumnya bermimpi menerima pesan dari dewa untuk membangun tempat ibadah di tengah laut. Makanya berdirilah Pekong di tengah laut ini guys, karena mereka itu nelayannya ada yang bermimpi untuk disuruh membangun kelenteng laut atau Pekong laut di tengah-tengah guys. Dan kalau kita pikir juga, kalau bikin bangunan di tengah laut itu kan susah, tetapi karena ada wangsit para dewa, makanya dibangunlah tempat ibadah di tengah laut guys, dan menjadi tempat wisata sekarang ini. Banyak sekali pengunjung yang ingin melihat langsung daerah Pekong laut ini dengan dekat guys. Dan sekarang lebih dipermudah lagi karena ada kapal wisata, maka kita mudah untuk menjangkau Pekong laut ini. Kalau sewaktu belum ada kapal wisata ini, kita menyewa perahu kecil atau perahu klotok untuk sampai ke Pekong laut ini. Tetapi sekarang dengan ada kapal wisata, kita dengan mudah untuk menjangkau ke daerah kelenteng laut atau Pekong laut ini guys. Dan biayanya cukup terjangkau, hanya 25.000 kita sudah bisa sampai ke tempat Pekong laut ini. Inilah kapal wisatanya yang saya naiki, sangat besar guys dan aman. Dan juga ada jual makanan dan minuman di kapal wisata ini guys. Oke, masih kita memantau di sana Pekong lautnya guys, sambil kita memandang situasi di bawah kita, air bergelombang kecil-kecil di Sungai Kapuas ini guys. Dan di tepian situ sangat jauh juga guys. Dan kita ini di tengah-tengah, dan itu ada juga di depan kita seperti tanjung atau pulau kecil yang menghampar. Oke, beginilah penumpangnya, juga sangat ramai guys. Dan di bawah juga ada guys, karena kapal wisata ini 2 tingkat. Di bawah kita bisa, kalau bagi yang suka karaokean bisa karaoke, yang ingin memandang pemandangan yang luas bisa kita naik ke tingkat atasnya guys. Oke, begitulah di depan kita masih kecil sekali pemandangan Pekong laut itu guys. Dan kita nikmati saja perjalanan ini sambil menunggu sampainya kapal wisata ini guys. Tetapi ini kita tidak akan menaiki Pekong laut ini guys, kita tidak singgah, cuman mengelilingi saja. Kita memantau dan mengelilingi saja guys dari dekat. Oke, sambil menunggu sampainya ke Pekong laut, kita nikmati saja perjalanan hari ini di tengah laut ini guys. Pemandangan cukup bagus dan sangat terhibur sekali menikmati alam ini. Pemandangan yang luas sangat menghibur hati guys. Oke, bagi teman-teman yang sudah menonton video ini guys, jangan lupa subscribe, like, dan komen, karena subscribe, like, dan komen sangat bermanfaat bagi perkembangan channel saya ini guys. Oke, bagi kalian yang sudah subscribe, like, dan komen, saya ucapkan terima kasih. Semoga dilancarkan rezekinya dan dipermudah urusannya, dan tidak ada halangan satu apapun guys. Oke, ada lagi kapal di depan kita guys, membawa rombongan berpayung seperti raja guys.
Di depan kita itu mungkin ini rombongan pengantin atau rombongan kayaknya seperti pergi tempat acara guys. Oke, sambil santai-santai kita menikmati pemandangan ini guys, sambil menunggu sampainya ke Pekong Laut. Kita nikmati saja perjalanannya guys. Oke guys, dikatakan bangunan kelenteng yang menghadap ke timur ini didominasi warna merah pada atap dan biru di dindingnya guys. Dewa utama atau tuan rumah Pekong Laut ini yakni Guanggong. Pada bagian depan bangunan utama terdapat sepasang tiang bermotif naga katanya guys, sebagai penyangga atap. Di bagian pintu masuk ada papan nama kelenteng yang bertulisan aksara kanji Xiao Yi Shen Tang, yang secara harfiah kira-kira berarti kuil bakti pada Tuhan. Oke, begitulah katanya guys. Ada 3 pintu masuk menuju ruang dalam kelenteng guys. Masing-masing pintu terdapat lukisan sepasang dewa pintu, Qin Giong dan Yu Qigong serta Shen Sudayuilai. Pada bagian atas bangunan kelenteng juga terdapat simbol-simbol mitologi Tiongkok, misalnya bumbungnya yang berjumlah 3 sebagai pelambang Trinitas langit, bumi, dan manusia. Pada 2 bumbungan kelenteng itu ada sepasang replika naga putih guys, yang mengapit sebuah mutiara. Naga sendiri merupakan hewan mitologi suci Tiongkok yang melambangkan elemen yang dan simbol kekuatan tertinggi serta keberuntungan. Sementara mutiara melambangkan kesehatan dan kesejahteraan guys. Begitulah menurut kepercayaan orang Tionghoa guys. Dan pada bagian bumbungan lainnya ada sepasang burung ponik yang melambangkan elemen yin sebagai simbol kebajikan guys, kebaikan dan kesopanan. Itulah yang dipercayai orang Tionghoa guys, menurut kepercayaannya sebagai melambangkan Trinitas langit, bumi, dan manusia, simbol mitologi Tiongkok. Oke, di depan kita itu masih kelihatan kecil guys, dan di atas itu awan-awan, sangat bagus sekali pemandangannya guys. Awan putih dan awan biru. Dan di laut ini gelombangnya pun tidak besar guys, hanya gelombang-gelombang kecil saja, dan tidak mengkhawatirkan untuk kita menuju ke kelenteng laut guys. Inilah kelenteng yang satu-satunya di tengah laut yang ada di dunia guys, yang tepat beradanya di daerah Kuburaya, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya, Pontianak guys. Bagi kalian yang ingin mengunjungi kelenteng laut ini, bisa dari Muara Kakap dan menumpang kapal wisata guys, yang saya tumpangi saya sekarang ini guys. Dan setiap hari mereka selalu membawa orang ke daerah sini guys, mengelilingi laut ini. Tujuan utama mereka yaitu
pastinya ke Pekong laut ini, kelenteng laut ini guys. Oke, tidak lama lagi mungkin kita sudah sampai guys, sudah tidak jauh lagi kelihatannya. Sambil kita berbincang-bincang, dan semoga ini bisa menambah pengetahuan kalian yang ada di Kalimantan, khususnya di Pontianak dan daerah luar juga guys, di luar Kalimantan Barat, bahwa ada kelenteng di tengah laut di daerah Sungai Kakap. Oke, beginilah keadaan, kondisi dan situasinya di tengah laut ini guys. Banyak sekali alat-alat untuk menangkap ikan di sekeliling kita, itu yang dinamakan belat guys, untuk menangkap ikan atau menjaring ikan di tengah laut ini. Dan di sekeliling ini banyak sekali, karena penghasilan di daerah Kakap ini adalah nelayan guys. Pekerjaan utama mereka itu kebanyakan nelayan. Oke, beginilah pemandangannya guys, sangat indah sekali. Dan saya pun pertama kali ini juga pergi ke daerah kelenteng laut ini guys. Padahal saya tidak jauh dari daerah ini, cuman saya tidak pernah pergi ke kelenteng laut ini. Baru kali ini, pertama kali ini saya mengunjungi daerah kelenteng laut ini guys, yang di tengah-tengah laut. Perhatikan saja bangunan itu di tengah-tengah laut sekali guys, di tengah hamparan dikelilingi laut. Tidak ada satu pun bangunan di dekat-dekatnya guys. Seperti keajaiban saja yang kita lihat. Seakan-akan bangunan ini muncul dari bawah laut guys. Tapi ceritanya bangunan ini dibangun oleh para nelayan yang mendapat wangsit untuk disuruh membangun kelenteng di tengah laut ini. Oke, sebentar lagi kita akan sampai guys, dan saya zoom untuk supaya lebih dekat melihatnya. Begitulah keadaan pemandangannya. Lihat di depan kita itu lautan lepas guys, tidak ada nampak tepiannya lagi, tidak ada nampak kelihatan tepi. Dan pemandangan ini sangat unik sekali. Tiba-tiba ada bangunan di tengah laut ini. Seakan-akan kita bertanya bagaimana cara zaman dulu orang membangun kelenteng ini guys, bagaimana susahnya sampai terbentuklah seperti ini. Mungkin kalau tidak mendapat wangsit mungkin tidak terjadi bangunan seperti ini guys, karena daratan di Sungai Kakap itu sangat luas. Kenapa harus membuat di tengah laut? Tetapi karena kepercayaan pada zaman dahulu harus membuat pekong di tengah laut atau kelenteng di tengah laut, ya harus dilaksanakan untuk kebaikan keselamatan mereka di zaman itu guys. Dengan keyakinan mereka maka dibangunlah. Oke, beginilah keadaan kapal wisata kalau di bagian bawahnya guys. Saya mengisi cuplikannya supaya kalian tahu kapal wisata itu ada 2 tingkat, dan di bawahnya seperti ini, bisa juga untuk tempat karaokean. Oke, beginilah guys, sudah dekat sekali kelenteng lautnya. Dan di situ ada kapal polisi laut patroli yang mangkal di kelenteng laut ini guys. Oke, sudah semakin dekat guys. Begitulah pemandangannya, sangat unik sekali. Bangunan tiba-tiba bisa dibangun di tengah laut,
Kadang kita bingung juga, di zaman itu peralatan sangat belum maju seperti sekarang. Oke, beginilah penampakannya dari dekat. Sangat masih terawat sekali guys, masih kokoh, tidak ada kerusakan sama sekali guys, sangat terawat sekali. Padahal ini di tengah laut, sering diterpa angin badai, tetapi masih kokoh seperti ini. Beginilah penampakannya guys, kelenteng di tengah laut ini. Tidak ada sedikit pun yang kelihatannya rusak. Kalau kita pikirkan di tengah laut ini diterpa badai, diterpa hujan panas, tetapi tetap kokoh berdiri, seakan-akan ada yang melindunginya guys. Lihat saja naga di atas itu tetap berdiri tegak, tidak ada miring sedikit pun. Padahal angin di sini sangat kencang guys, setiap hari sangat kencang, dan mungkin juga ada pada hari-hari yang sering hujan mungkin lebih parah lagi angin di sini guys. Oke, gitulah bangunannya berwarna merah, dan di sampingnya itu dindingnya berwarna biru, dan kita sekarang lagi mengelilinginya guys. Kita mengelilinginya dan kita mengarah pulang. Sayangnya kita di sini tidak singgah langsung menaiki Pekong ini guys, karena kapal wisata ini hanya lewat saja dan mengelilingi, melihat pemandangannya dari dekat saja. Mungkin kalau ada orang Tionghoa yang ingin beribadah, mungkin baru kapal ini singgah guys. Mungkin di waktu-waktu Imlek banyak orang-orang Tionghoa yang menaiki kapal wisata ini, mungkin kita bisa singgah langsung di situ dan melihat-lihat langsung di dalamnya bagaimana. Tetapi saat sekarang ini Pekong ini tertutup, hanya bisa dilihat dari luar saja. Oke, mungkin itu yang bisa saya perlihatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.